إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban beliau memperbanyak puasa padanya sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ini memberikan kepada kita sebuah faedah untuk senantiasa seorang mukmin mempersiapkan dirinya menuju bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Kewajiban kita untuk mempersiapkan diri kita, fisik kita, badan kita, terutama keimanan kita dan hati kita, ya akhal Islam. Karena kita harus berpuasa di bulan Ramadan, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Menuju ketakwaan tidak mudah, membutuhkan kekuatan jiwa, membutuhkan kekuatan iman di hati seorang hamba. Namun ketika hati itu tidak dibiasakan di atas ketaatan, sulit sekali bila hati itu mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu tempatnya di hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna taqwa hahuna." Ketahuilah takwa itu di sini, kata Rasulullah, itu di hati. Maka untuk mendapatkan ketakwaan membutuhkan kekuatan, ya akhal Islam, persiapan dengan cara membiasakan ketaatan demi ketaatan. Di bulan Ramadan, di sana, ya akhal Islam, merupakan bulan ibadah. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan, kata Al-Hafidh Ibn Rajab, bahwa kita pun berusaha mempersiapkan diri dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dahulu ulama salaf, apabila masuk bulan Sya'ban, mereka bukan hanya berpuasa, tapi mereka membiasakan membaca Al-Quran. Sehingga ketika bulan Ramadan masuk, dia pun sudah mempunyai kebiasaan tersebut yang baik, sehingga ia mudah untuk membaca Al-Quranul Karim. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka tentunya, ya akhi, hal seperti ini tidak mudah kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah bantuan. Kita tidak ingin apabila ternyata puasa Ramadan kita tak bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih
siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak membutuhkan kepada makanan dan minumannya, tidak membutuhkan kepada ia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya Allah tidak butuh kepada puasanya. Akhul Islam a'azzakumullah. Maka dari itulah ya akhi, persiapan yang harus kita siapkan adalah yaitu membersihkan dan mensucikan hati kita. Karena ia bulan suci, bulan Ramadan, bulan ibadah. Dan ibadah tidak mungkin kita lakukan dengan sempurna kecuali dengan hati yang betul-betul tunduk dan taat. Kecuali dengan hati yang betul-betul bening ya akhul Islam dari berbagai macam dosa. Karena dosa itu memberatkan seorang hamba untuk menaati Allah. Dosa itu menyebabkan hati seorang hamba lemah. Dosa itu menyebabkan berat kakinya untuk melangkahkan menuju ketaatan. Maka dari itulah ya akhi, menuju bulan Ramadan ini kita banyak bertaubat kepada Allah dan minta kepada Allah kekuatan untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan dan puasa di sana, serta solat tarawih, serta ibadah-ibadah yang lainnya dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Dan ini akhi membutuhkan kepada pembiasaan. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi, para ulama salafus salih apabila datang bulan Sya'ban, mereka mulai membiasakan diri dengan membaca Al-Quran, dengan berpuasa, dan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka ada yang memulainya dari bulan Rajab. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Karena datangnya bulan Ramadan ini, bagi seorang mukmin menjadikan dia di antara cemas dan berharap. Cemas, kenapa? Karena ia takut mendapatkan doa malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril berdoa, di mana ia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, qul amin. Katakan amin wahai Muhammad. Ragima anfum ri'in, dalam satu riwayat Imam Ahmad, syaqiya abdun, semoga terhina seorang hamba. Dalam riwayat Imam Ahmad, semoga celaka seorang hamba. Dakhala alaihi syahru Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan. Thumma kharaja minhu falam yughfarlah, lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu Rasulullah SAW bersabda amin, yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Celaka, kata malaikat Jibril, seorang hamba yang masuk bulan Ramadan lalu keluar darinya dalam keadaan belum mendapatkan ampunan. Mendengar hadis ini, seorang mukmin merasa cemas. Bila ternyata ia selesai dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat ampunan Allah. Dan ia berharap agar bulan Ramadan ini menjadi sebuah kesempatan emas untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa minan nari wa dzalika kullu lailah." Allah setiap malam bulan Ramadan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan dan meraih ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali. Maka sangat celaka orang yang tidak menggunakan kesempatan emas ini untuk beribadah kepada Allah. Berpuasanya sendiri sudah menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Salat tarawih menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang qiyam Ramadan itu salat tarawih karena iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sangat mudah.
Maka orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan, didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril. Akibat daripada ia menganggap remeh, ia pun juga tidak memperdulikan tentang kehormatan bulan Ramadan. Ia tidak melihat bahwa bulan Ramadan ini sesuatu yang besar dan agung. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka kewajiban seorang mukmin dengan datangnya bulan Ramadan, ia sambut dengan penuh kegembiraan. Ia sambut dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena ini hakikatnya karunia Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Seorang mukmin merasa gembira dengan rahmat dan karunia Allah. Ketika ia bisa berpuasa, itu adalah rahmat Allah. Ketika ia bisa beribadah, itu adalah karunia Allah yang agung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga, "Man sarratu hasanatuh wa asa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min." Siapa yang merasa bergembira dengan amalan-amalan kebaikan dia, dan ia merasa sedih dengan amalan-amalan keburukan dia, maka ia seorang mukmin. Maka pantas seorang mukmin bergembira dengan datangnya bulan yang agung ini, bulan Ramadan, yang ia pikirkan ini kesempatan saya mendapatkan ampunan dari Allah, yang ia harapkan ini kesempatan saya untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Na'am ya akhal Islam, karena ia seorang mukmin mengetahui bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Kenikmatan dunia akan segera hilang entah kemana. Setelah itu digantikan dengan kehidupan yang sangat panjang sekali. Setiap nikmat-nikmat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, perkara yang sangat penting untuk senantiasa kita lakukan, yaitu senantiasa minta kepada Allah kemudahan. Berdoa kepada Allah supaya dibantu dalam ibadah kita, supaya dibantu kita untuk memperbaiki ibadah kita. Sebagaimana doa yang telah kita ketahui bersama, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk, fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Hai Mu'adz, aku mencintai kamu. Jangan kamu tinggalkan di belakang setiap salat untuk mengucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Sebab apabila kita tidak ditolong oleh Allah, kita tidak akan bisa berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya ya akhi. Berapa banyak mereka yang berpuasa tapi tidak ditolong oleh Allah, lalu mereka pun bergibah, mereka pun berdusta, sehingga Allah tidak membutuhkan kepada puasanya. Puasanya tidak lagi dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Subhanallah. Akibat daripada apa? Akibat daripada ia tidak ditolong dalam puasanya, tidak dibantu oleh Allah dalam ibadahnya. Berapa banyak orang yang sholat tapi tidak dibantu oleh Allah dalam salatnya, sehingga ia tidak khusyuk, pikirannya entah pergi kemana, sehingga ia pun yang dia harapkan adalah segera selesai dari salatnya, seakan-akan ia berdiri di atas bara api. Na'udzubillah. Itu akibat daripada ia tidak dibantu oleh Allah di dalam salatnya. Maka dari itu ya akhi, mintalah selalu kepada Allah kemudahan, bantuan, pertolongan, untuk senantiasa dipermudah dan diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah. Akhul Islam, a'azakumullah. Itulah seorang mukmin yang dia pikirkan adalah bagaimana ia melaksanakan hak Allah dengan sebaik-baiknya.
Berbeda dengan orang-orang yang tertipu dengan dunia, yang ia pikirkan adalah hak dirinya. Apabila Allah memberi, dia menganggap dirinya dirahmati oleh Allah. Apabila Allah kurangi, ia menganggap Allah menghinakan dirinya. Seorang mukmin tidak pernah memikirkan itu. Yang ia pikirkan, apakah puasa nanti saya bisa melakukan sebaik-baiknya? Apakah solat nanti, solat-solat yang saya lakukan sudah saya lakukan dengan sebaik-baiknya? Yang ia pikirkan hak Allah saja. Akhul Islam, itulah ya akhi, perkara-perkara yang hendaknya kita persiapkan menuju bulan Ramadan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرشد شباب المسلمين واهدهم لما تحب وترضى ووفقهم يا رب العالمين. إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.